keluarga dengan ayah yang sangat negatif, yang memandang orang kaya sebagai perampok. Ayah yang beranggapan semua orang kaya pasti penipu. Aku tumbuh dengan banyak keyakinan tentang uang. Kalau punya uang berarti Anda jahat. Hanya orang jahat yang punya uang. Dan uang tidak tumbuh di pohon. Ayah bilang padaku, kau pikir ayah Rockefeller? Itulah salah satu frase favorit ayah. Karena itu aku tumbuh dengan kepercayaan bahwa hidup sangat sulit, keras, dan penuh perjuangan. Baru pada saat aku bertemu dengan W. Clement Stone, kehidupanku mulai berubah. Apapun yang bisa dipikirkan seseorang, itu bisa diwujudkan. Saat Stone membantuku, dia berkata, buat tujuan yang sangat besar yang akan membuatmu takjub kalau kau mendapatkannya. Dan dari apa yang kuajarkan padamu, kau tahu, kau akan mencapai tujuan itu. Saat itu, penghasilanku sekitar $8.000 setahun dan entah kenapa, aku menginginkan jumlah yang lebih besar. Jadi kukatakan padanya, aku ingin penghasilan $100.000 setahun. Aku tidak tahu bagaimana bisa mendapatkannya, tidak punya strategi atau peluang. Hanya mengatakan, aku akan menyatakannya, mempercayainya, dan bersikap seolah itu benar. Dan aku melepaskannya. Itulah yang kulakukan. Dan salah satu yang Stone ajarkan adalah memejamkan mata setiap hari dan membayangkan tujuan itu sudah tercapai. Aku membuat pecahan $100.000 dan menempelkannya di langit-langit. Itu menjadi hal pertama yang kulihat saat bangun dan mengingatkanku akan tujuanku. Lalu kupejamkan mata dan membayangkan memiliki gaya hidup $100.000 setahun. Aku melakukannya. Sungguh menarik. Tidak ada kejadian besar selama 30 hari. Aku tidak dapat ide-ide hebat dan tidak ada yang menawariku gaji lebih besar lagi. Dan tiba-tiba saat aku mandi, sekitar 4 minggu setelahnya, aku mendapatkan ide hebat. Muncul begitu saja. Aku telah menulis sebuah buku dan berpikir, kalau aku bisa menjual 400.000 buku dengan harga 25 sen per buku, aku akan dapat $100.000. Sekarang, bukunya ada. Tapi aku tidak pernah mendapatkan ide itu. Salah satu rahasianya adalah, kalau Anda mendapatkan ide bagus, percayalah dan bertindaklah. Aku tidak tahu bagaimana cara menjual 400.000 buku dan aku memang belum pernah melakukannya. Lalu aku melihat National Enquirer di Swalaya. Aku sudah sering melihatnya, tapi buku itu tidak menonjol. Tiba-tiba itu jadi menonjol bagiku. Aku berpikir, kalau pembaca tahu tentang bukuku, aku yakin pasti 400.000 orang akan membelinya. 6 minggu kemudian aku berpidato di hadapan 600 guru di Hunter College, New York. Setelah selesai, seorang wanita berkata padaku, "Ceramahmu bagus sekali. Aku ingin mewawancaraimu. Ini kartuku." Aku bertanya, Anda wartawan? Aku penulis lepas, tapi kebanyakan tulisanku di Multinational Enquirer. Aku mendengar lagu serial Twilight Zone dalam pikiranku. Kau tahu itu? Metode ini benar-benar berhasil. Lalu artikel itu dicetak dan penjualan buku kami mulai meningkat. Yang ingin kutekankan adalah, aku menarik berbagai peristiwa dan juga wanita itu dalam kehidupanku. Hal-hal kecil yang menarik. Dan singkatnya, aku tidak menghasilkan $100.000 tahun itu. Kami memperoleh $92.327. Tapi apakah menurutmu kami kecewa dan merasa gagal? Tidak, kami menganggapnya luar biasa. Istriku berkata padaku, kalau seperti ini, apa mungkin kita bisa mencapai $1 juta? Aku bilang, aku tidak tahu. Aku rasa bisa. Kita coba saja. Penerbitku menulis cek royalti untuk buku Chicken Soup for the Soul pertama kami. Dia membubuhkan gambar wajah tersenyum pada tanda tangannya. Karena itu cek $1 juta pertama yang dia buat. Jadi, aku tahu dari pengalamanku karena aku ingin menguji apakah rahasia itu benar-benar ampuh. Kami mengujinya dan ternyata memang berhasil. Kini aku menjalani hidup dengan cara seperti itu setiap hari.